Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Bapak Abdullah Munir. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang macam interpretasi dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi, macam interpretasi dalam memahami Al-Quran dan hadis itu ada 3. Yang pertama, penafsiran tekstual, yang kedua intertekstual, yang ketiga adalah penafsiran kontekstual. Penjelasannya akan saya paparkan dengan contoh-contoh sebagai berikut sehingga memudahkan Anda untuk memahami. Interpretasi tekstual itu adalah pemaknaan suatu teks baik Al-Quran maupun hadis. Karena kita sekarang mata kuliah hadis, kita ambilkan contoh-contoh dari hadis. Jadi interpretasi tekstual di dalam memaknai hadis adalah pemaknaan hadis yang terpaku pada teks semata dan tidak mengaitkan dengan lahirnya atau munculnya teks hadis tersebut. Saya ambilkan contoh di sini. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Muttafaqun alaih. Salatnya salah seorang dari kalian itu tidak akan diterima oleh Allah apabila dia sedang berhadas sebelum dia berwudu. Hadis ini tidak bisa dimaknai selainnya kecuali dengan pemaknaan tekstual. Adanya ya memang orang yang sedang hadas, maka syarat sahnya sholat harus berwudu. Dengan hadis ini kemudian bagaimana kondisinya? Maka ketika seseorang berhadas, hadis ini dipahami sholatnya akan diterima kalau dia berwudu. Ya. Ini contoh dari pemaknaan atau interpretasi tekstual. Ada redaksi yang lain yang mengatakan la yaqbalullahu sholataman la wudu'alahu. Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang tidak berwudu. Dan ini tidak bisa ditafsirkan kemana-mana. Ya memang seperti itu. Awal munculnya hadis sampai kapanpun syarat sahnya sholat harus berwudu. Ya, tentang nanti bagaimana kalau tidak ada air dan sebagainya itu teknis nanti pembahasan fikih. Wudu boleh diganti dengan tayamum. Tapi yang jelas hadis ini hanya dimaknani secara tekstual. Kemudian yang kedua, interpretasi intertekstual adalah penafsiran suatu teks yang didasarkan oleh teks agama yang lain. Saya contohkan di sini ada hadis. Ittola'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara'a. Aku melihat ke dalam surga dan saya melihat kebanyakan penduduknya adalah al-fuqara'a. Wattola'tu finnari fara'aitu aksara ahliha an-nisa'a. Dan kemudian saya melihat ke dalam neraka dan saya melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis ini tidak bisa dimaknani secara tekstual tadi, seperti penafsiran yang pertama. Karena hadis ini sangat bertentangan dengan Islam. Seakan-akan hadis ini mendorong umat Islam untuk fakir. Dan kemudian hadis ini kalau dimaknani secara tekstual akan menimbulkan pemahaman
bahwasanya Islam mendiskriminasi perempuan karena dicantumkan di sini mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Oleh karena itu, teks hadis ini harus dimaknani secara intertekstual, yaitu hadis ini harus dimaknani dengan teks Al-Quran yang lain. Nah, di sini saya terangkan bahwasanya tadi mayoritas penghuni surga adalah al-fuqara. Bukan berarti al-fuqara ini orang fakir. Kemudian Islam mendorong umatnya untuk fakir. Tidak, karena prinsip Islam itu at-taqaddum, maju. Kita itu harus maju. Kita harus menguasai ekonomi. Kita harus menguasai kepemimpinan. Sehingga Islam dapat ya'lu wala yu'la alai. Harus berada di posisi tertinggi. Maka kemudian fuqara, fakir di dalam hadis tadi, kita sambungkan dengan Al-Quran surat Fatir ayat 15 yang bunyinya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Fuqara di sini ya. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dan maha terpuji. Maka fakir di dalam hadis yang mayoritas penghuni surga adalah fakir. Fakir di sini adalah fakir kepada rahmatnya Allah. Fakir itu mempunyai arti yang membutuhkan atau yang memerlukan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang butuh kepada rahmatnya Allah. Gitu ya. Bukan fakir-fakir secara zahir yang kita pahami sebagai fakir miskin, bukan. Tetapi fakir di sini adalah fakir orang yang benar-benar butuh kepada rahmatnya Allah. Oke. Kemudian tentang mayoritas penghuni neraka adalah an-nisa, perempuan, dan ini kita bisa gabungkan dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 15. Di sini ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantaratil minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Apa-apa yang diingini ini hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwat atau apa-apa yang diingini. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati al ayah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam hadis yang menerangkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, itu kita maknani sebagai bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah orang-orang yang selalu menuruti syahwatnya. Itu ya, baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Dari keterangan hadis ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan interpretasi intertekstual ini, hadis ini tadi tidak bisa dimaknani sebagai mayoritas penghuni surga adalah orang-orang fakir miskin dan mayoritas penghuni neraka adalah orang-orang perempuan. Tapi dengan pemaknaan intertekstual
tekstual itu tadi, kita bisa memahami bahwasanya yang dimaksud hadis ini adalah Rasulullah melihat bahwasanya mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang butuh kepada rahmatnya Allah. Dan mayoritas penghuni neraka adalah orang-orang yang menyembah syahwatnya atau orang-orang yang selalu memenuhi syahwatnya. Kemudian yang terakhir, interpretasi kontekstual. Pemaknaan secara kontekstual. Ini adalah pemaknaan yang disesuaikan dengan konteks kekinian, atau kita melihat kondisi masa di mana hadis itu turun, kemudian kita bawa kepada konteks saat ini. Akan kita temukan bahwasanya yang dimaksud dari hadis tersebut sudah mengalami perluasan makna. Saya ambilkan contoh di sini, hadis perempuan tidak boleh bepergian dengan mahramnya. Hadis ini hadis sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru al-mar'atu illa ma'adzi mahramin. Perempuan itu tidak boleh berpergian kecuali dengan mahramnya. Andaikan hadis ini dimaknani secara tekstual, maka kalian para mahasiswi ini bagaimana kuliah? Kan tidak dengan mahramnya. Ataupun orang-orang yang mondok, perempuan-perempuan yang mondok di pesantren dan sebagainya. Sekarang kita melihat banyak sekali perempuan-perempuan bepergian tanpa mahramnya. Nah, itu kan berarti kalau hadis ini kita maknani secara tekstual, berarti haram semua, tidak boleh, berdosa semua. Nah, di sini pentingnya pemaknaan kontekstual. Maka kita harus melihat Rasulullah, apa motif Rasulullah sehingga beliau mengatakan perempuan tidak boleh bepergian kecuali tanpa mahramnya. Perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya. Apa motif Rasulullah mengatakan seperti itu? Motifnya adalah pada zaman Rasulullah itu kan berada di padang pasir dan sebagainya. Maka perempuan kalau bepergian seorang diri tanpa mahramnya dikhawatirkan, satu, keselamatannya. Yang kedua, kehormatannya. Bisa jadi dia dirampok, dibunuh, atau mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan perempuan kalau bepergian harus dengan mahramnya sehingga terjaga baik keamanannya maupun kehormatannya. Lah, kita bawa di masa sekarang, maka kita pilah-pilah ketika Anda pergi ke kampus, kuliah pagi sampai siang, yang mana secara kemungkinan besar keamanan dan kehormatan Anda di jalan terjaga, maka bepergiannya perempuan atau mahasiswi-mahasiswi ke kampus tanpa mahram boleh, ya. Atau bepergiannya Anda untuk mengurus suatu urusan yang mana disangkakan kuat terjamin keselamatan dan kehormatannya, maka boleh. Terkecuali kalau Anda pergi ke kampus jam 10 malam, pulang jam 2 malam. Nah, itu baru tidak diperbolehkan karena akan dikhawatirkan keamanan maupun kehormatannya, gitu ya. Maka hadis ini harus dimaknai secara kontekstual.
Sama dengan contoh yang kedua, saya utarakan hadis isbal. Hadis isbal itu adalah hadis yang mana memakai sarung atau jubah atau celana yang menjulur ke bawah itu, ya, yang di atas mata kaki, harus di atas mata kaki. Nah, di situ kan hadisnya manjarro saubahu khuyala'a lam yandur Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya khuyala'a dengan sombong, maka Allah kelak di hari kiamat tidak akan melihat kepadanya. Hadis ini dipakai oleh beberapa kelompok yang akhirnya mewajibkan pakaiannya harus di atas mata kaki semua. Nah, pernah atau melihat? Nah, saya tidak menyalahkan kelompok tersebut. Kita hanya membahas tentang akademis, dari sudut pandang akademisi, bahwasanya ada ilatnya di situ hadis yang berbunyi khuyala'a. Khuyala'a itu adalah dengan perasaan sombong. Karena dulu pada zaman Rasulullah itu, orang-orang kaya, Abu Jahal dan antek-anteknya itu selalu memakai jubah yang menjulur ke tanah untuk menampakkan kekayaannya. Dan itu dikategorikan dengan sombong. Maka kemudian bagaimana kalau tidak sombong? Nah, coba sekarang kita perhatikan di kampus-kampus, dosen-dosen kalau pakai celana, pakai sepatu ya tetap di bawah mata kaki. Karena kalau di atas mata kaki kok kelihatannya tidak bagus dilihat oleh mata. Tapi apakah ada perasaan sombong dari para beliau-beliau itu? Nah, kita harus memahami itu. Sebagaimana Abu Bakar ketika hadis itu turun, Abu Bakar itu mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bahwasanya sarung saya itu, ya, sebagian itu selalu menjulur ke tanah kalau tidak saya betulkan letaknya." Jadi akhirnya oleh Abu Bakar itu diangkat ke atas, kalau digambarkan oleh Prof. Miri itu kayak jojon ya, diangkat ke atas loh. Terus oleh Rasulullah dibilangin lasta mimman yasna'uhu khuyala'a. Tidak apa-apa Abu Bakar, karena engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu dengan tujuan menyombongkan diri. Maka hadis yang anjuran tentang memakai celana atau sarung di atas mata kaki itu bukan dimaknani sebagai tekstual seperti itu saja, tapi ada spirit meninggalkan kesombongannya. Jadi kalau sekarang sudah menjadi tradisi kita pakai celana, ya pokoknya tidak sampai menjulur ke tanah yang dikhawatirkan kena najis dan sebagainya, maka boleh. Yang kedua, hadis menumbuhkan jenggot. Hadis menumbuhkan jenggot ini harus kita pahami bahwasanya tujuan utama Rasulullah mengatakan supaya sunnah menumbuhkan jenggot itu adalah untuk supaya berbeda dengan orang-orang musyrik waktu itu, dengan orang-orang Yahudi waktu itu. Karena orang-orang Yahudi menjulurkan kumis, maka Rasulullah mengatakan ahfu asyawariba wa'fu al-lihya. Cukur kumismu tapi biarkan lebat jenggotmu. Kalau zaman sekarang, nah, jenggot sudah bukan menjadi identitas muslim, ya. Perlu diketahui hadis menumbuhkan jenggot itu adalah hadis pada awalnya untuk supaya mengidentifikasi
mana orang-orang Muslim, mana orang-orang kafir, mana orang-orang Yahudi. Maka sekarang kalau kita lihat band-band itu ya, ada System of a Down itu, jenggotnya sudah panjang-panjang, apakah itu sama? Makanya sekarang menumbuhkan jenggot itu bukan lagi menjadi suatu identitas Muslim. Tapi apakah sunnah, Pak, menumbuhkan jenggot? Tetap sunnah kalau kita niatnya melakukan perintah Rasul, kecintaan kita kepada Rasul, gitu ya. Tapi secara substansi sudah bukan lagi sebagai identitas yang membedakan antara orang Muslim dan orang non-Muslim. Yang terakhir adalah hadis siwak. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saya tidak memberatkan umatku, akan saya perintahkan mereka untuk selalu bersiwak. Lah, siwak itu kan dulu itu pakai kayu arak ya. Nah, kalau sekarang ya pakai sikat gigi dengan odol yang berfluoride gitu ya. Periksa ke dokter gigi dan sebagainya. Berarti inti daripada hadis siwak adalah pentingnya menjaga kesehatan gigi. Begitu ya. Jadi sekali lagi itu adalah beberapa macam interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.